Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu Inspirative Woman, dan masih bersama dengan Mbak Cici. Mbak Cici kan ini S3-nya di Korea ya. Artinya udah cukup lancar lah ya berbahasa Koreanya ya. Apalagi Mbak Cici ini adalah orang yang senang sekali belajar. Aku yakin banget sih udah lancar sih berbahasanya. Enggak sih, Mbak. Nah, Mbak boleh nggak nih sapa-sapa dulu para penonton pemirsa Opini dalam bahasa Korea, boleh? Oke, 안녕하세요, 친구들. 만나서 반갑습니다. Apa tuh artinya? Halo, nice to meet you. Oh begitu. Nah, kalau kan tema kita hari ini tuh Inspirative Woman, itu apa bahasa Koreanya? Tiba-tiba dites ya. Kayak ujian ini. Aku nggak tahu kalau inspiratif itu apa ya. Kalau woman tuh yoja. Yoja. Jadi kayak kampus saya tuh kan Ehwa Women's University. Ehwa Yoja Tehakyo. Jadi yoja itu perempuan. Yoja itu perempuan. Baik. Kak, saya belum belajar nih sampai ke kata-kata sulit seperti itu. Salah nanya nih tadi. Oke, jadi PR deh. Jadi PR. Belum kan langsung tanya, apa nih inspiratif nih? Itu kalau belajar bahasa Koreanya berapa lama, Mbak? Jadi beasiswa saya ini tidak mensyaratkan bahasa Korea sebenarnya, sehingga kalau ada ya beasiswa terbesar yang di Korea untuk orang-orang luar negeri itu namanya KGSP ya. KGSP. Dulu ya, sekarang GKS, dulu itu KGSP. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ke Korea, ini yang jalur umum itu bisa apply GKS. Nah, kalau GKS misalnya S3 itu 1 tahun belajar bahasa Korea, khusus bahasa Korea. Nanti baru yang 3 tahun berikutnya baru kuliahnya gitu. Jadi mereka masuk kuliah itu sudah punya modal bahasa Korea dan harus lulus sertifikat tes bahasa Korea yang namanya TOPIK itu. TOPIK dia namanya. TOPIK itu sekitar 4 atau 5 seperti itu. Nah, kalau yang udah segitu itu dia insya Allah udah mudeng kalau biasanya ini ya. Jelasin, walaupun ya mungkin 80% lah ya gitu, tergantung orangnya. Iya benar. Nah, kalau beasiswa saya ini beasiswa waktu itu beasiswa khusus dosen dari Korea juga, tapi khusus untuk faculty member, sehingga tidak ada 1 tahun, tidak ada 1 tahun kelas bahasa Korea. Jadi bahasa Korea itu diambil di semester pertama, Mbak. Jadi sambil kuliah yang lain, kuliah juga bahasa Korea, lembur Senin sampai Kamis bahasa Korea, hanya level 1 aja. Level 1 aja. Nah, setelah itu karena saya banyak kebutuhan berbahasa Koreanya ya, pengen ngerti kuliahnya juga, kemudian pengen ngurusin anak saya sekolah ini kan harus berhadapan dengan orang Korea. Di Korea jadi keren. Jadi saya belajar lagi, Mbak. Setelah saya nggak mau ngambil yang di kampus karena terlalu repot ya, karena kuliahnya juga padat juga, yang kuliah mata kuliah PhD-nya. Jadi saya ngambil di sana tuh banyak kayak language center yang menyediakan bahasa Korea gratis untuk foreigner di sana. Ih, baik banget ya di sana ya. Pokoknya mereka tuh pengen banget orang foreigner tuh bisa bahasa Korea. Bisa tahu bahasa Korea gitu ya. Apalagi kan kita tahu nih di Korea itu yang menggunakan bahasa Korea kan Inggrisnya masih sedikit. Iya kan? Sama kayak di Indonesia sebenarnya. Di sekolahnya anak saya ya full karena dia sekolah Korea, ya dia berbahasa Korea. Full. Semuanya. Jadi administrasi kayak pengumuman gitu kan harus berbahasa Korea. Nah, ngomong ke guru juga harus berbahasa Korea. Jadi saya banyak kebutuhan berbahasa Korea itu untuk ngurusin anak saya, Mbak. Kalau untuk kampus itu masih bisa pakai bahasa Inggris gitu. Nah, sehingga saya harus belajar lagi dong karena anak di sana. Iya, jadi saya belajar bahasa Korea sampai kayaknya level 3 deh. Level 3. Dia ada level-levelnya. Ada level. Berapa sampai berapa level? Sampai 5. Sampai 5. Kalau udah belajar sampai level 5 itu bisa tes topik, nanti bisa di sertifikatnya dia nggak tahu levelnya berapa. Jadi tapi kalau udah belajar sampai level 5 ini sepengetahuan saya, kalau udah belajar sampai level 5 itu untuk tes topik itu kayak udah bisa relatif bisa ngerjain semua soalnya. Gitu. Udah Maksudnya gitu. Karena tes topik itu kan
dari yang level 1 sampai level 5 diberikan soalnya. Nanti kita berhentinya di level berapa? Mbak di level 3. Iya, Itu tapi saya udah belum bagus. praktek sih, hanya Belum belajar tes. belajar kursusnya. Kursusnya Di aja. level 3 terus saya udah merasa enek gitu ya belajar bahasa Korea karena disertasi belum kepegang gitu kan. Repot sekali, terus Kerjaan banyak. kerjaan banyak, nggak ngerti juga gitu. Terus ini saya stop, kayak udah nggak ada motivasi belajar bahasa Korea lagi, jadi saya dengan anak saya aja belajar bahasa Koreanya. Oh, jadi Kalau anak dia- Mbak lebih ini ya. Anak-anak kan Anak-anaknya ya, cepet ya. jadi kalau dia ngomong apa sih ini gitu, jadi ya gitulah praktek dikit. Belajar bareng lah Heeh. sama anak ya. Nah, Mbak, sekarang kan memang kita ketahui bahwa teknologi udah luar biasa canggih, zaman tuh udah maju banget semuanya. Ya harapannya ikut berkembang bersama gitu loh, termasuk dengan pola pikir nih. Tapi sayangnya di sini nih permasalahannya adalah pola pikir mengenai yang kuno itu masih ada gitu loh. Kayak perempuan tuh sebenarnya nggak harus loh berpendidikan setinggi itu sampai S3 sampai keluar gitu kan. Karena baliknya tuh akan ke rumah lagi, akan menjadi seorang ibu lagi. Tapi masih ada kan ya berpikir Iya, seperti itu, benar-benar masih banyak bahkan ya. Nah, menurut Mbak sendiri itu merespon tentang hal tersebut seperti apa tanggapannya? Nah, emang bener ya, karena masyarakat Indonesia itu banyak gitu ya. Stereotip negatif tentang wanita tuh banyak iya, banget ya, banyak benar. banget gitu. Sehingga dan banyak juga masyarakat Indonesia itu yang tersebar di daerah-daerah luar perkotaan gitu kan ya. Sehingga akses informasi itu relatif nggak terlalu banyak gitu. Walaupun sudah ada medsos, tapi mungkin edukasinya itu kurang kena gitu. Jadi kita mengakui dan menyadarin bahwa sampai di kampung-kampung itu orang udah pakai smartphone kan, nah, udah pakai medsos gitu ya, Iya. gitu. Tapi mereka karena tidak teredukasi manfaatnya medsos ataupun smartphone ini tadi, jadi akhirnya hanya dipakai buat hiburan, Iya, benar. tidak untuk mengupgrade diri gitu, khususnya para ibu-ibu gitu. Sehingga pemikirannya kayak nggak bertambah juga gitu. Nah, sehingga saya pikir karena memang kayak jadi stereotip perempuan itu harus di banyak urusan domestik gitu, benar. sehingga nggak perulah tinggi-tinggi. Saya sepakat sih gitu, meskipun sekolah tinggi kita jangan Tetap, sampai iya. gitu ya melupakan pekerjaan tugas-tugas domestik kita gitu. Tapi gini, tambah lagi deh nilai kita dengan berpendidikan tinggi itu, setidaknya nih kita kan nanti punya anak ya, gitu. Kalau kita punya anak, kalau kita punya pengalaman yang lebih, insya Allah nih dalam mendidik anak juga kita akan lebih baik gitu. Oh iya benar. Tapi bukan berarti yang pendidikannya di bawah S3 itu enggak iya, lebih baik, benar, enggak. benar. Tapi kesempatan untuk mengupgrade diri melalui sekolah S3 itu juga lebih banyak gitu. Dan gunanya kalau saya pribadi, awalnya juga saya merasa ngapain lah saya S3, saya jadi susah gitu kan. Nah, tapi saya berpikir lagi, apalagi saya kuliah di jurusan AI kayak gitu Ya kan. Nah, benar. ya udah, selain memenuhi requirement seorang dosen, yaitu harus PhD, ini akan bermanfaat buat anak saya gitu. Saya akan menjadi contoh buat anak saya nanti gitu. Jadi anak saya kebetulan laki-laki ya, Yeah. jadi nanti kalau bisa jauh lebih baik dari apa yang telah saya lakukan begitu. Oke, luar biasa. Jadi ya seperti itu ya, manfaatnya juga luar biasa. Untuk balik ke rumah iya, tapi dengan ilmu yang luar biasa. Harapannya anak ini nanti akan lebih bernilai ya, value-nya lebih tinggi gitu ya Ibu ya. Iya, benar-benar. Berarti harapannya itu seperti itu, harapan yang sebenarnya diharapkan oleh orang banyak. Iya, hal yang diinginkan oleh orang banyak seperti itu. Mestinya perempuan-perempuan Indonesia juga berpikir seperti itu. Iya. Gitu. Kayak di Korea itu mayoritas mereka berpendidikan tinggi ya, minimal S1 gitu ya. Meskipun akhirnya jadi ibu rumah tangga juga gitu. Tapi ketika kita berpendidikan tinggi, anak saat kita mendampingin tumbuh kembang anak itu, kita tuh kayak punya modal gitu, Mbak. Oh, iya benar. Benar kan? Daripada yang kita enggak mengenyam pendidikan gitu. Karena aksesnya kecuali it's okay kalau kamu nggak mau sekolah tinggi-tinggi, sekolah formal tinggi-tinggi, tapi upgrade diri dalam hal gitu,
melaksanakan tanggung jawab seorang ibu. Gitu. Belajar Oke. parenting lebih serius Iya, lagi, benar. misalnya menerapkannya dan lain sebagainya. Oke, banyak hal ya memang harus dipelajari. Belajar tuh memang tidak ada waktu, tidak mengenal waktu ya, tidak ada nggak ada masa berhentinya, expirednya gitu bener. ya. Oke deh Mbak, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.